Yarupun Annyeong. Selamat datang di channel ini bersama dengan saya Sonsem. Pada video kali ini kita akan membahas huruf Hangul part 4. Bagi teman-teman yang belum lihat part sebelumnya, silakan bisa ditonton terlebih dahulu. Untuk linknya sudah saya sediakan di bawah. Pada part 4 ini kita akan membahas tentang konsonan kembar, di mana konsonan kembar ini adalah huruf Hangul terakhir yang akan kita pelajari. Konsonan kembar dikenal juga sebagai konsonan ganda. Apa sih konsonan kembar itu? Konsonan kembar adalah huruf Hangul yang berisi dua huruf konsonan yang muncul secara berurutan dalam satu kata. Lalu apa saja hurufnya? Ayo kita bahas. Huruf konsonan kembar ini ada sedikit ya. Cuma ada 5 huruf. Dan kelima huruf ini semuanya kombinasi dari dua konsonan. Huruf pertama ini ada Sanggiok. Untuk sebagai informasi, sang ini artinya kembar ya. Jadi kalau diartikan ini sang giok artinya giok yang kembar. Sang juga bisa diartikan sebagai sepasang. Jadi ini sang giok ini artinya sepasang dari huruf giok. Berbeda dengan huruf giok yang kalau di awal dan di akhir suku kata dibaca berbeda, sang giok ini baik di awal maupun di akhir suku kata atau sebagai bacim akan dibaca sama, yaitu K. Huruf berikutnya ada pasangan dari konsonan diket, yaitu sang diket. Sang diket ini akan dibaca menjadi T. Huruf berikutnya ada pasangan dari huruf biyep dan dinamai sang biyep. Sang biyep akan dibaca menjadi P. Dan huruf berikutnya ada kombinasi pasangan dari jiet. Sang jiet ini akan dibaca menjadi C. Walaupun romanisasinya ini ditulis J2, JJ, tapi JJ ini dibacanya C. Dan konsonan kembar terakhir ada pasangan dari siot dan dinamai sang siot. Dan siot ini kalau di awal suku kata akan dibaca menjadi S. Dan kalau sang siot ini berfungsi sebagai bacim atau di akhir suku kata akan dibaca menjadi T. Sebagai informasi tambahan, ketiga huruf ini, sang diget, sang biop, dan sang jiet, ini tidak bisa dipakai sebagai bacim. Jadi sang diget, sang biop, dan sang jiet ini tidak bisa dipakai untuk akhir suku kata atau bacim. Oke, hanya itu saja hurufnya. Sangat sedikit ya, hanya ada 5 huruf saja. Kalau teman-teman ingat, huruf sang giok ini dibacanya mirip dengan huruf yang kita pelajari sebelumnya saat kita membahas konsonan dasar. Pada konsonan dasar ada giok dan kiok. Lalu bedanya apa sih sang giok ini dengan konsonan dasar yang kita pelajari sebelumnya? Bedanya adalah pada huruf giok dan kiok, saat kita mengucapkan
kita seolah-olah ada angin yang dikeluarkan gitu. Kayak misal di huruf giok, kalau dibaca jadi ga, kayak ada anginnya gitu, kayak ada huruf hanya gitu, ga. Dan di huruf giok, ka, ka. Dan kalau di sang giok, kita dibaca secara tegas, ka, ka. Jadi kalau diulangi, ga, ka, ka, ga, ka, ka. Ini juga berlaku untuk huruf berikutnya ya. Misal di sang diget. Kalau diget dibaca menjadi da. Tiet dibaca menjadi ta. Dan sang diget dibaca menjadi ta. Jadi untuk konsonan kembar ini pengucapannya tegas, di mana konsonan biasa kita pengucapannya seperti ada angin yang keluar, dan konsonan kembar pengucapannya lebih tegas. Ta, 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 ta. Huruf berikutnya ada biep, piep, dan sang biep. Sama seperti sebelumnya, biep akan diucapkan menjadi pa, piep akan diucapkan menjadi pa, dan sang biep akan diucapkan menjadi pa. Pa, 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 pa. Huruf berikutnya ada ciet, ciet, dan sang ciet. Ciet akan diucapkan menjadi ca. Ciet akan diucapkan menjadi ca. Dan sang ciet akan diucapkan menjadi ca. Tegas gitu. Ca. Ja, ca, 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 ca. Dan huruf terakhir ada siot dan sang siot. Siot akan dibaca menjadi sa. Sang siot akan dibaca menjadi sa. Sa, 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 sa. Di part sebelumnya kita sudah mempelajari 5 cara dalam merangkai suku kata. Sekarang di video ini kita tambah lagi cara merangkai suku kata, yaitu cara ke-6. Di cara ke-6 ini kombinasi dari 3 huruf ya. Kombinasi 3 huruf. Yang pertama ada konsonan, dan berikutnya kita selipkan huruf vokal ya. Di mana vokal ini adalah vokal perluasan, yang kombinasi dari vokal dasar ya, vokal perluasan. Dan di bawahnya, di part terakhir, kita selipkan huruf konsonan. Dan konsonan ini akan difungsikan sebagai batcim. Di sini saya sudah siapkan 4 contoh. Yang pertama aja buak, di mana kiak ini karena sebagai batcim akan dibaca menjadi ka. Jadi huruf ini dibaca sebagai wak, wak. Berikutnya ada swin, swin. Berikutnya ada wen, wen. Dan terakhir ada kwon, kwon. Untuk memperlancar bacaan teman-teman, di sini saya sudah siapkan 6 variasi kombinasi suku kata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama, ada huruf sang giok. Akan dibaca sebagai berikut. Ka, ko, pak,
kue, swik. Untuk huruf berikutnya ada sangdigetnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sangdiget ini tidak bisa digunakan sebagai bacim atau tidak bisa digunakan sebagai akhir suku kata. Dan contoh penggunaan sangdiget adalah sebagai berikut. Tak, to, tak, tet, ti, teng. Dan ingat, untuk kombinasi sangdiget dan oi ini, seperti yang saya sudah sampaikan di part sebelumnya, oi kalau diikuti oleh konsonan akan dibaca menjadi i. Jadi huruf ini dibaca menjadi ti. Bukan tei, tapi ti. Untuk huruf berikutnya ada sangbiyep. Sangbiyep juga seperti huruf sangdiget tadi tidak bisa digunakan sebagai bacim. Untuk contoh hurufnya adalah sebagai berikut. Pa, pu, piam, pel, pe, pit. Untuk huruf berikutnya ada sangjiet. Dan huruf sangjiet juga tidak bisa digunakan sebagai bacim. Contoh kombinasi dari sangjiet adalah sebagai berikut. Ca, cu, cak, cep, cue, cuan. Dan huruf terakhir ada sangsiat. Ingat, sangsiat kalau di awal suku kata akan dibaca menjadi S, dan kalau di akhir suku kata atau kalau difungsikan sebagai bacim akan dibaca menjadi T. Contohnya adalah sebagai berikut. Sa, su, het, it, swe, dan what. Ingat ya, ini karena sangsiatnya difungsikan sebagai bacim, jadi dibaca sebagai T. Het, it, dan what. Oke, sekian dulu materi huruf Hangul terakhir kali ini. Untuk berikutnya kita akan membahas cara merangkai suku kata dan juga latihan-latihan untuk memperdalam teman-teman dalam memahami huruf Hangul. Sekian dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bisa tuliskan di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.